Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi Sobat Belajar, yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Untuk kesempatan kali ini nanti kita akan belajar pada kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran yang pertama. Pembelajaran yang pertama ini untuk subtema 2 nanti akan termuat 3 muatan pembelajaran, yaitu IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Untuk tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Langsung saja Sobat Belajar, kita mulai pelajaran hari ini. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Laini, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Kemudian Sobat Belajar, ayo kita membaca teks yang berjudul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Ini untuk paragraf yang pertama. Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Pulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Kemudian untuk yang paragraf kedua, saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin untuk sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya masing-masing. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menaikkan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Bacalah setiap paragraf dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada diagram di bawah ini ya. Ini contohnya, Pak Guru akan memberi contoh pada gagasan pokok paragraf yang pertama. Nah, kita baca dulu, kita lihat lagi dulu untuk paragraf yang pertama. Nah, kita bisa urutkan seperti ini. Berarti untuk paragraf pertama itu ada setiap kalimat diangkai ya, supaya lebih mudah. Berarti ada 6 kalimat ya, Sobat Belajar. Nah, kita cermati mana yang merupakan gagasan pokok. Nah, gagasan pokok kalimat utamanya adalah ada di kalimat pertama. Kemudian untuk kalimat 2, 3, 4, 5, dan 6 itu merupakan gagasan pendukung. Nah, setelah itu kita langsung masukkan ke diagram ya, Sobat Belajar. Kita masukkan ke diagram
yang ada di buku. Gagasan pokoknya tadi masukkan, Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas melakukan percobaan bunyi. Kemudian kalimat lainnya kita masukkan ke gagasan pendukung seperti berikut. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan agama yang berbeda, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Sikap saling menghargai dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda menjadi modal dasar untuk menjaga keutuhan NKRI. Kemudian ayo mencoba sahabat belajar. Nah, nanti kita belajar di manakah bunyi ya. Nanti langkah-langkahnya sebagai berikut. Nah, nanti tujuannya untuk mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat bahannya alat musik tradisional setempat, misalnya angklung atau gamelan. Tapi kalau tidak ada ya alat musik seadanya ya. Nanti langkah-langkahnya sebagai berikut, seperti gambar itu. Kemudian setelah kalian mencoba, buatlah laporan salah satu percobaan yang kamu lakukan. Kemarin pada subtema 1 sudah tahu ya cara-caranya untuk membuat laporan percobaan. Ini untuk tabelnya, nama percobaan, judulnya, alat dan bahannya apa, langkah kerjanya, nanti tinggal mencatat dari yang tugas tadi. Nah, kita nanti tinggal menambah hasil percobaan dan kesimpulannya dari hasil percobaan itu seperti apa. Setelah kita tadi atau si Edo tadi melakukan percobaan, tentunya yang mendengarkan bunyi adalah telinga ya, atau indera pendengar. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih jauh. Beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dari bunyi tersebut. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dianugerahkan indera telinga. Merawat telinga dan menggunakannya secara benar adalah bentuk dari rasa syukur kita. Dengan indera pendengar kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Keragaman agama yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perbedaan agama tersebut menuntut para pemeluknya untuk melaksanakan sikap toleransi, saling menghargai, dan tetap bekerja sama guna menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Demikian Sobat Belajar, pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Tetap semangat, salam sehat.
Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.